Coba deh perhatiin baik-baik lingkungan sekolah. Tentu kita semua tahu lah ya bentuknya kayak gimana. Tapi di balik tampilannya yang udah sangat kita kenal itu, ternyata ada sebuah cerita. Sejarah tersembunyi yang ngebentuk cara jutaan anak belajar sampai hari ini. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Kita semua kenal banget pemandangan ini kan? Udah jadi gambaran universal soal pendidikan. Saking nempelnya di kepala kita jadi jarang banget bertanya. Rasanya tuh ya udah sewajarnya begitu, nggak bisa diubah lagi. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Karena setiap detail di ruang kelas itu, mulai dari cara meja disusun sampai bel yang bunyi, itu semua bukan kebetulan. Itu adalah sebuah pilihan, sebuah desain yang diwariskan ke kita. Oke, sebelum kita bedah masa lalunya, kita lihat dulu kenyataan hari ini. Kenapa sih penting banget buat kita mempertanyakan sistem ini, apalagi di Indonesia? Coba lihat data ini. Angkanya, jujur aja, bikin miris. Menurut PISA 2022, 71% siswa kita yang umurnya 15 tahun itu bahkan nggak punya kemampuan dasar membaca. Coba bayangin, itu artinya 7 dari 10 anak. Ini bukan cuma soal statistik loh, ini soal potensi yang hilang. Inilah alasan kenapa kita harus berani bertanya mengapa. Sekarang, yuk kita coba mundur ke belakang. Kita akan ungkap arsitektur tak kasat mata di balik sistem sekolah kita. Asal-usulnya mungkin bakal bikin Anda kaget. Nah ini dia, fakta yang mungkin mengejutkan. Banyak banget praktik di kelas kita itu ternyata nggak dirancang untuk memicu rasa ingin tahu, tapi untuk menuntut kepatuhan. DNA sekolah kita itu datangnya dari pabrik dan barak militer. Dua tempat yang paling mengutamakan standarisasi dan kontrol, bukan pengembangan potensi manusia. Dan kalau kita lihat konteks Indonesia, ceritanya makin berlapis lagi. Sistem kolonial Belanda menciptakan sekolah untuk mencetak administrator. Lalu, pendudukan Jepang menekankan disiplin ala militer. Dan Orde Baru menyempurnakan itu semua dalam skala massal. Jadi, setiap zaman nambahin lapisannya sendiri di atas fondasi yang sama. Jadi ya inilah warisan yang kita terima. Sebuah sistem yang tanpa sadar ngajarin anak-anak kita buat jadi penerima yang pasif. Sistem di mana sukses itu artinya patuh, dan pengetahuan itu sesuatu yang dikasih bukan yang diciptakan bareng-bareng. Pertanyaannya sekarang, apa benar warisan kayak gini yang kita mau kasih ke anak-anak kita? Oke, kita udah lihat blueprint yang lama. Gimana kalau sekarang kita coba lakukan sesuatu yang sedikit radikal? Gimana kalau kita bisa tekan tombol reset? Gimana kalau kita merancang pendidikan dari nol? Benar-benar berdasarkan apa yang kita tahu tentang cara manusia berkembang. Bedanya jauh banget. Di satu sisi, kita punya model sekolah sebagai pabrik yang kita kenal sekarang. Di sisi lain, coba bayangin sekolah sebagai ekosistem. Sebuah tempat di mana pendidikan itu tujuannya buat perkembangan manusia seutuhnya, digerakkan oleh rasa penasaran, dan nyambung banget sama komunitas sekitarnya. Nah, ini pertanyaan yang bisa mengubah segalanya. Bukan lagi, gimana cara kita benerin sekolah yang ada, tapi gimana kalau kita ciptakan sesuatu yang benar-benar baru, yang pusatnya itu ya manusia itu sendiri? Visi ini kedengarannya mungkin masih ngawang-ngawang ya. Oke, kita coba bikin ini jadi lebih nyata. Mari kita lihat seperti apa pendidikan model baru ini lewat cerita beberapa anak. Di sekolah biasa, minatnya Mei ini mungkin cuma dianggap hobi sampingan. Tapi, dalam sebuah ekosistem belajar, hal itu justru jadi titik awal petualangan pendidikannya. Disinilah keajaibannya terjadi. Gurunya Mei itu bukan lagi cuma satu orang di depan kelas. Jaring belajarnya adalah seluruh komunitasnya. Semua orang, profesor, pensiunan kapten, bahkan temannya sendiri, jadi sumber ilmu. Belajar jadi soal hubungan, bukan lagi cuma transfer informasi satu arah. Kisah Markius nunjukin gimana model ini bisa memberdayakan remaja. Bukannya ngisi lembar kerja, dia malah terlibat dalam pekerjaan nyata yang relevan, ngembangin skill penting, dan ngasih kontribusi berarti buat komunitasnya. Dia nggak cuma belajar tentang dunia, dia ikut mengubah dunia. Tapi transformasi yang paling besarnya justru ada di hal-hal yang hilang. Coba perhatiin apa yang nggak ada lagi di sini. Nggak ada tes standar, nggak ada pemisahan umur yang kaku, nggak ada tembok kelas yang membatasi. Justru dengan menghilangkan batasan-batasan inilah proses belajar yang sesungguhnya bisa mekar. Oke, ini kedengarannya indah banget ya. Mungkin kayak mimpi. Tapi, gimana cara kita mewujudkannya? Gimana kita bisa menjembatani visi yang keren ini dengan kenyataan kita sekarang? Dan ini bagian paling penting. Ini tuh bukan fiksi ilmiah. Setiap elemen dari visi ini udah ada kok, dan udah berhasil dijalankan di berbagai tempat di dunia. Tantangan kita sekarang adalah gimana cara merangkai itu semua di sini, di komunitas kita sendiri. Coba bayangin sebentar.
Gimana kalau setiap toko, setiap taman, setiap ahli yang ada di lingkungan Anda itu adalah bagian dari sekolah anak Anda? Gimana kalau anak-anak kita nggak cuma belajar tentang masalah, tapi mereka secara aktif ikut menyelesaikannya sebagai inti dari pendidikan mereka? Coba deh, pikirin soal tetangga-tetangga Anda. Ada pensiunan, seniman, pengusaha, itu semua adalah harta karun pengetahuan dan kebijaksanaan yang nunggu buat dibagikan. Pada akhirnya, pertanyaan ini bukan buat para ahli atau pembuat kebijakan saja. Pertanyaan ini untuk kita semua, sebagai orang tua, tetangga, dan warga negara. Jadi pertanyaannya bukan lagi, kenapa sekolah bentuknya seperti ini, tapi sekolah seperti apa yang akan kita bangun bersama-sama.